Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlillah falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan Jumat hari ini Allah masih memberikan kekuatan keimanan kepada kita sehingga kita dapat berangkat menunaikan ibadah, memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wazarul bai'. Kita tinggalkan semua kepentingan-kepentingan, sehingga kita tinggalkan semua keperluan-keperluan. Untuk apa? Untuk menuju panggilan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat yang tidak kalah penting dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat sehat. Nikmat yang luar biasa. Badan kita, kaki kita, tangan kita, semua fisik kita sehat sehingga kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Adik duduk dengan baik sayang, khutbah sudah dimulai. Hadirin ma'asyiral muslimin, undangan Allah Subhanahu wa taala. Para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini yang terdiri dari para ulama menyatakan sikapnya, dan itu dijadikan landasan yang kuat bagi Konstitusi Republik Indonesia, menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, undangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengumandangkan kemerdekaan tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat pada saat itu, kita pada saat itu masih jauh dari kemerdekaan yang hakiki. Tak lama setelah kita memproklamasikan kemerdekaan kita, bulan Agustus, September, Oktober, datanglah pada bulan Oktober pasukan Belanda, pasukan Nika dengan sekutunya, lengkap dengan kapal induknya, datang kembali ke Indonesia. Untuk apa? Untuk melakukan penjajahan kembali. Pada saat itu ulama berkumpul dan mereka mengamati bahwa kelakuan bangsa Eropa ini harus dilawan. Bahwa kelakuan Belanda dengan sekutu-sekutunya tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, Allah yarham Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang itu adalah dikenal dengan resolusi jihad. Apa yang harus dilakukan? Lawan penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Oktober mereka mendarat, di akhir Oktober mereka sudah sampai di Surabaya. Di saat itulah
Bung Tomo berpidato di Radio Republik Indonesia Surabaya berapi-api, menyerukan kepada para pemuda di Surabaya dengan takbir bahwa kita akan lawan penjajah kolonial tersebut. Kalau kita renungkan pada saat itu, apa yang bisa kita melawan mereka? Pasukan kolonial lengkap dengan tank-tanknya, lengkap dengan AK-47-nya, lengkap dengan persenjataan bombardirnya, pesawatnya, semua lengkap. Orang-orang tua kita punya apa? Senjata terbatas. Yang ada adalah bambu runcing yang pada saat itu yang bisa dipersenjatai. Ada golok ya golok, ada pacul ya pacul. Yang penting adalah motivasinya jihad melawan penjajah Belanda. Terjadilah pertempuran yang kita kenal 10 November 1945. Pesannya pada saat itu adalah, pesannya kepada dunia pada saat itu, bahwa Indonesia masih ada. Pesannya pada saat itu bahwa Indonesia masih ada. Hadirin rahimakumullah undangan Allah Subhanahu wa taala. Perlawanan yang dilakukan oleh para ulama, perlawanan yang dilakukan oleh TKR, Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian menjadi ABRI, yang kemudian sekarang menjadi TNI, bersatu padu melawan penjajah Belanda, penjajah sekutu, menggetarkan dunia pada saat itu. Ternyata Indonesia masih ada. Hadirin rahimakumullah undangan Allah Subhanahu wa taala. Selesai pertempuran itu, apakah Indonesia sudah diakui dunia? Belum. Indonesia belum diakui dunia. Baru kemudian Kiai Haji Agus Salim berangkat ke Timur Tengah meminta pengakuan dari dunia internasional untuk kemerdekaan Indonesia. Manakah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia dan siapakah yang mendukung kemerdekaan Indonesia? Jepang, Belanda, Jerman, Inggris? Tidak, bukan itu semua. Yang pertama kali mendukung, mendorong kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama namanya Muhammad Ali Tahir. Siapakah dia? Dia adalah orang Palestina dan dia juga adalah pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha media. Kalau di kita kira-kira media-media nasional pada saat ini. Pada saat itu dia memberitakan lewat medianya bahwa Indonesia yang mayoritasnya umat Islam masih ada dan masih melakukan perlawanan terhadap Belanda yang menjajah Indonesia. Tidak hanya sekedar memberitakan di korannya. Tidak. Apa? Semua hartanya, tabungannya disodakohkan. Untuk apa? Untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk apa? Untuk perjalanan Kiai Haji Agus Salim ke berbagai negara di Timur Tengah. Yang kedua adalah Mufti Palestina As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini. Dia juga yang berjuang gigih di radio-radio Palestina pada saat itu, yang dia juga dalam keadaan terbuang dari negaranya. Gigih menyatakan bahwa Indonesia masih ada. Menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Dua orang Palestina ini dulu oleh Bung Karno akan diberikan hadiah penghormatan, hadiah kehormatan bagi mereka. Sayang waktu itu setelah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 tidak keburu. Bung Karno memberikan hadiah kepada dua orang ini. Tapi bagi kita bangsa Indonesia yang beradab, bangsa Indonesia yang mulia, bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam, kita tidak buta sejarah. Kita tidak gelap gulita bahwa mereka itulah rakyat Palestina, mufti Palestina, ulama Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang itulah mereka kemudian melobi pemerintah Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.
maka diakuilah kemerdekaan Indonesia. Jadi bangsa kita rakyat yang kali ini hidup, punya ikatan dengan bangsa Palestina, bukan hanya nahnul muslimin, bukan hanya kita sesama Islam, bukan, tapi punya ikatan sejarah yang sangat kuat. Bayangkan, pada saat kita tidak punya apa-apa, ada orang mensedekahkan untuk perjuangan bangsa ini, untuk memerdekakan bangsa ini. Pada saat itu tidak ada seorang pun mufti yang berani mengatakan Indonesia berhak merdeka. Maka mufti Palestina mengatakan Indonesia harus merdeka. Karena di sana mayoritas umat Islam. Dari apa? Dari penjajahan Belanda dan sekutu-sekutunya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, undangan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sejarah ini sekarang sedang berulang dengan posisi yang terbalik. Kali ini saudara-saudara kita, masyarakat Palestina dibombardir habis. Enggak terbilang rumah sakit dihajar, dibom. Orang yang lagi ngungsi, ibu-ibu, anak-anak yang lagi hamil dihajar juga. Mereka berguguran, mereka menjadi syahid. Apa yang dilakukan oleh Israel pada saat ini sudah melebihi dari batas-batas kemanusiaan. Sudah melebihi di internasional, ada international law of war, ada undang-undang internasional tentang perang, diabaikan. Perjanjian dilupakan, tidak ada satupun. Hadirin rahimakumullah, undangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu menyebutkan, "Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nashrihim laqadir." Diizinkan bagi mereka, sebuah penduduk sebuah negeri yang yuqataluna bi annahum zulimu, mereka itu dibunuh, mereka itu dizalimi, maka diizinkanlah Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan hidupnya. Mereka angkat senjata, mereka melawan. Sebagian orang mengkritik, salah sih pakai ngelawan Israel segala katanya. Udah tahu Israel itu super power, udah tahu Israel itu luar biasa, ngapain pakai dilawan? Keluar aja dari situ. Justru itu yang dikehendaki oleh Israel, keluar dari situ. Apakah tidak terbayang bahwa bangsa Indonesia pada saat itu juga kita melawan sekutu, kita melawan Belanda, kita melawan Inggris yang persenjataannya lengkap. Orang-orang tua kita yang syahid pada saat itu punya apa? Persenjataan kita terbatas. Kemampuan kita dalam peralatan terbatas. Mereka punya tank, mereka punya pesawat tempur. Tapi para ulama, para tentara keamanan rakyat pada saat itu tak bergeming sedikit pun. Mereka lawan itu semua. Belanda, mereka melawan semua itu sekutu. Mereka lawan itu orang-orang Eropa yang tinggi besar. Akibatnya apa? Tidak sedikit brigjen, maijen dari pasukan sekutu yang mati di Surabaya. Dan kaget pasukan sekutu, mengapa para jenderal-jenderal kami bisa mati di tangan masyarakat awam seperti kita? Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, undangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa kita pernah melawan seperti itu, dan masyarakat Palestina pada saat ini pun sama. Ada pada diri mereka adalah ruhul jihad. Ruhul jihad untuk melawan Israel dan sekutu-sekutunya. Bayangkan, Palestina itu negara kecil, penduduknya nggak sedikit, persenjataannya nggak seberapa, tapi begitu diserang oleh pasukan Palestina, mereka teriak, tolong, minta tolong ke Amerika, yang negaranya super power, datanglah dengan kapal induk dan semuanya. Artinya apa?
artinya mereka punya ketakutan yang dahsyat di dalam hati mereka. Sama seperti ketika Indonesia menghadapi tentara sekutu Belanda pada saat itu. Pasukan kita punya apa? Tidak punya apa-apa. Yang kita punya adalah kita berjuang di bawah naungan takbir dari Bung Tomo, Allahu Akbar. Hanya itu, dan ruhul jihadlah yang bisa mengalahkan mereka. Kalau ngukur senjata, jangan pernah berharap. Ngukur senjata, kita tidak punya apa-apa. Tapi dengan ruhul jihad yang kuat, kemerdekaan bangsa ini dipertaruhkan dengan harta, tahta, air mata, dan nyawa sekalipun dari orang tua kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang jauh nun di sana di Palestina yang sedang berjuang melawan kezaliman, melawan kelaliman, maka kita bangsa Indonesia, keturunan berikutnya dari para syuhada, dari para penerus orang-orang tua kita yang telah gugur, yang dulu juga dibantu oleh mereka, maka kita kaum muslimin, sebagaimana Allah anjurkan, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim, maka kalian berjihadlah dengan harta kalian dan juga dengan diri-diri kalian. Maka saudara-saudara kita banyak di berbagai tempat yang membuka bantuan untuk kita semua, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Maka sudah seyogianya kita sebagai umat Islam yang tahu rasa diterima kasih, yang tahu diharga diri, yang tahu akan kehormatan, sudah selayaknya kita membantu saudara-saudara kita. Sekurang-kurangnya doa sekurang-kurangnya. Karena doa adalah ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Kita tidak punya kuasa sehebat mereka, tapi ingat, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita kaum muslimin di sana yang sedang berjuang, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemenangan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma sudud wa ataka ala a'da ad-din minal kafirin wal zalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan bagi kaum muslimin yang lemah di Palestina dan di setiap tempat. Ya Allah, Allahumma ansur lil mujahidin. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada mujahidin fi Gaza. Ya Allah, mereka yang berjuang ya Allah untuk agamamu ya Allah, di Gaza maupun Palestina maupun di setiap tempat. Allahumma ansur mustad'afina fi kulli makan. Ya Allah, berikanlah pertolongan, bantuan ya Allah pada kalangan kaum muslimin yang lemah di Palestina maupun di setiap tempat. Allahumma sudud wa ta'ataka ala ad-din. Ya Allah, berikanlah kehinaan terhadap musuh-musuh agamamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kehinaan, kenistaan bagi orang-orang Yahudi yang merampas Baitul Aqsa. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.